Artinya apa? Ada komunikasi. Men, jangan hanya kepada tetangga kita banyak komunikasi, tetapi kepada Tuhan tidak ada komunikasi. Haleluya. Men pemuda, Amin. kebanyakan kau handphonemu aktif 24 jam chattingan ya. Tapi komunikasimu tidak ada dengan Tuhan. Sering kau berontak mengatakan kepada orang tuamu, Papa tidak pernah memberi apa yang ku minta. Karena apa ini tadi? Jalinan komunikasi kita kurang baik. Haleluya. Amin. Hari ini adakan introspeksi diri kembali. Cek kembali kepribadian kita sejauh mana kita mengasihi Dia. Halo Bapak Ibu Saudara, selayaknya dan sepatutnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih karunia-Nya, maka hari ini kita boleh ada. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Harus tetap menjalani hidup dengan semangat. Amin. Amin. Cek dulu kiri kanannya kembali. Masih semangat ya? Semangat ya, harus tetap semangat ya? Harus semangat. Bagaimanapun badainya tetap harus semangat. Haleluya. Haleluya. Tunjukkan bahwa engkau adalah anak Tuhan. Artinya kau kenal Dia, hubunganmu dengan Dia baik. Lihat apa ini tadi? Cari. Kalau orang kehilangan itu bagaimana? Pasti kecarian kan? Mencarinya dengan serius. Hari ini jikalau yang namanya persoalanmu gak ada jawaban, cari. Di mana mencarinya? Bagaimana mencarinya? Lewat firman Tuhan hari ini. Ketika kita mencari Dia, ada janji yang Tuhan berikan. Dalam ayat ini dikatakan, ketika kita minta, maka akan diberikan. Mana ada orang duduk-duduk aja gini akan dikasih? Nggak ada. Sekalipun itu anak dengan orang tua, istri dengan suami, nggak bakalan tahu kalau misalkan tidak diminta. Hari ini lewat ayat ini Bapak Ibu Saudara, ketika kehidupanmu dalam persoalan, adakan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Cari Dia. Cari, temui Dia. Sampaikan apa yang ada dalam hatimu. Sampaikan kepada tetanggamu. Gak ada artinya. Haleluya. Haleluya. Banyak ya. Yang namanya kehidupan pasti punya masalah-masalah tertentu. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat bahwa Allah itu mengasihi kita. Di ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika meminta roti, atau memberi ular jikalau ia meminta ikan? Artinya apa? Tuhan pasti akan memberi yang baik kepada umatnya. Ketika apa? Yang dari atas tadi, ada komunikasi, ada jalinan hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan. Maka apa? Kita akan diberi yang baik. Bahwa segala sesuatu tidak berguna dan berbahaya itu tidak akan diberi kalau itu tidak berguna. Artinya apa? Tuhan pasti memberi yang baik bagi setiap umatnya. Dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali ke ayat yang ke-8 dikatakan di sana. Kenapa saya katakan bagi umatnya saja? Karena di ayat 8, karena setiap orang yang meminta, berarti tidak semuanya. Kenapa orang lain berkata, aku hidupku seperti ini, kenapa dia baik, kenapa hidup si A, si B berkecukupan, tetapi saya berkekurangan. Sering itu kita dengarkan, banyak pertanyaan yang seperti itu. Ini tadi, kembali kita ke ayat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan akan memberikan yang terbaik ketika komunikasi kita, pribadi kita dekat dengan Dia. Dikatakan karena setiap orang, bukan semua orang. Berarti individu. Berarti pribadi-pribadi yang dimaksud lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan akan memberi yang terbaik kepada mereka, kepada Dia. Kepada siapa? Kepada kita yang terus berharap hanya kepada Dia. Amen. Dan berikutnya, hal yang ketiga, bagaimana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di sorga, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik pada mereka
yang meminta kepadanya. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita dalam menghadapi yang namanya persoalan. Haleluya. Tuhan tahu memberikan yang terbaik. Tuhan pasti, bukan tahu ya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Artinya apa? Memberikan kita kemampuan dalam menjalani hidup. Ketika kembali kita ke ayat yang di atas tadi, kita memiliki komunikasi, relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan akan memberikan janji-janjinya, jawaban dalam setiap permasalahan kita. Lewat apa? Kuncinya, tetap dekatkan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Lewat virus corona, lewat masalah keluarga kita, lewat apapun itu yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita hari ini, saya mau sampaikan lewat firman Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap andalkan Dia dalam segala hal. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, tetap kuat bahwa hari-hari ini adalah jahat. Untuk itu diperlukan pemeliharaan iman kita, yaitu tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan seseorang, kembali saya katakan, dalam yang namanya menjalani hidup itu tergantung dengan yang namanya memelihara iman percayanya kepada Tuhan. Ketika sudah memelihara iman kepada Tuhan, maka komunikasinya, iman itu tadi mendorong komunikasi yang baik dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar dia berkata, aku punya iman, tapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Kita Ibrani ya, dalam Ibrani pasal 11. Hari ini ketika persoalanmu ada, masalahmu datang, tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Bahwa apa? Bahwa Dia akan memberikan jawaban yang terbaik ketika komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Jawaban kita akan Tuhan berikan tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 hal tadi boleh kita bawa kembali ke rumah kita masing-masing. Kita terapkan dan kita kerjakan senantiasa firman Tuhan. Agar apa? Kita tetap kuat dalam menghadapi yang namanya badai, dalam menghadapi yang namanya persoalan. Semua orang punya masalah, kembali saya katakan seperti tadi ada dari awal. Baik besar kecil, tetap andalkan Tuhan. Ingat Dia. Jangan ketika kita sudah diberkati kita lupakan Tuhan. Tapi hari ini mau saya sampaikan lewat firman Tuhan, lewat judul firman Tuhan, hal pengabulan doa. Tapi saya mau sampaikan hari ini, Dia adalah jawaban dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, firman Tuhan dinyatakan, mintalah. Fokus kepada firman Tuhan hari ini. Saya bertanya, mengapa harus meminta? Sukujo Bapak Siburian. Karena apa Amang meminta? Bapak Siburian, Parsopa. Tak pola salah mang molope salah dia dusi. Lagi di sana. Kita berpikir tidak pala butuh, sehingga kita tidak pergi ke sana. Tapi kalau kita butuh, kita akan terima. Kita akan ayang gusto butuh doh kita rakta pangidoy. Butuhkah saudara berkat Tuhan? Minta kepada Tuhan. Amin. Ciri-ciri khas meminta ada beberapa faktor. Jadi dak sembarangan meminta. Molorowau tu inang siat turi. Inang, bisa pinjam dia pengunai. Perlu dia record. Asima jarohamu. Lianon na do hira-hira. Ciri-ciri khas meminta. Ya, kalau kita boleh mendengarkan hal itu saudaraku, dengan hati yang lemah lembut. Ciri-ciri khas meminta. Tentu dengan sabar. Itu bekulo nak ini. Jadi tidak hanya sekedar meminta. Meminta itu ada aturannya. Mintalah kepada Tuhan dengan lembut. Ya. Songo dia mau mengarayu tu amat tanah berun. Songo dia mau mengarayu tu inat tanah hina. Aku macam botoh hamina dua. Kamu mau botoh ham.
dang mungkin dak tohoy hobi takku ho bulan jadi dari ni ho bulan saluhut hola ro buro dan gula purnia mang ni ngato memang ala somo di karakter